Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Prodi Gizi Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan membahas mengenai penanganan gizi kegawat daruratan pada kelompok ibu hamil. Adapun anggota kelompok 2B yaitu terdiri dari Devliza Marsha, Deli Kartika, Dewi Nebaho, dan Khairunisa Baru-Barus. Banjir merupakan peristiwa naiknya air yang menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir disebabkan oleh kondisi alam seperti curah hujan yang tinggi, amblesan dan penanggalan sungai, serta aktivitas manusia. Indonesia saat ini memiliki pola curah hujan yang lebih pendek, namun intensitasnya tinggi. Hal ini mengakibatkan meningkatnya resiko terjadinya banjir saat musim hujan. Menurut Kemenkes RI 2022, banjir dapat memunculkan beberapa penyakit, di antaranya diare, demam berdarah, penyakit leptospirosis atau demam banjir yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menginfeksi manusia melalui kontak dengan air atau tanah yang masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir mata atau luka lecet pada bagian tubuh. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit saluran cerna seperti demam tifoid, memburuknya penyakit kronis karena penurunan daya tahan seseorang akibat musim hujan yang berkepanjangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016, Permenkes 2016, Pedoman Manajemen SDM Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana, maka tim penanggulangan krisis yang ada di dalamnya meliputi tim reaksi cepat TRC, tim penilaian cepat TPC, dan tim bantuan kesehatan. Fasilitas kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, fasilitas pelayanan rujukan tingkat lanjutan yang memberikan pelayanan spesialistik dan subspesialistik. Berdasarkan Juknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana, dijelaskan bahwa apabila terjadi bencana diperlukan penyatuan sumber daya tenaga kesehatan yang meliputi seluruh tenaga kesehatan tanpa terkecuali. Komposisi tim reaksi cepat terdiri dari 1 dokter umum, dokter spesialis 1 orang, perawat mahir sesuai kebutuhan 2 orang, surveillance epidemiolog sanitarian 1 orang, tenaga D4 bila diperlukan 1 orang, apoteker atau asisten apoteker 1 orang, petugas komunikasi 1 orang, supir ambulans 1 orang. Yang kedua, komposisi tim penilaian cepat, tim RHA minimal terdiri dari dokter umum 1 orang, surveillance epidemiologi 1 orang, sanitarian 1 orang. Yang ketiga, tim bantuan kesehatan merupakan tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah tim reaksi cepat dan tim RAH kembali dengan laporan hasil kegiatan mereka di lapangan. Biasanya terdiri dari dokter umum, perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi, tenaga surveillance, dan etimologi. Di Kota Loksmawe, krisis kesehatan terhadap bencana banjir yang terjadi di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Blangmangat, Kota Loksmawe. Hujan deras mengguyur wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya mengakibatkan Sungai Krueng Pase meluap. 3 desa yang berada di Kecamatan Blangmangat terendam banjir. Jumlah penduduk di Kota Loksmawe tahun 2021 sebanyak 211.346 dan sebanyak 4.817 adalah ibu hamil yang ada di Kota Loksmawe. Jumlah ibu hamil tersebut terdiri dari 1.461 di Puskesmas Banda Sakti, 609 ibu hamil di Puskesmas Mongedong, 816 di Puskesmas Muara II, 428 berada di Puskesmas Kandang, 893 ibu hamil di Puslesmas Muara I, 413 ibu hamil di Puskesmas Blangmangat, dan sebanyak 197 orang ibu hamil di Puskesmas Blangcut Kota Loksmawe. Kebutuhan gizi bagi para korban pengungsi yaitu sekitar 2.100 kilokalori per hari. Sedangkan untuk ibu hamil, 2.550 kilokalori per hari. Lalu kebutuhan gizi makro bagi ibu hamil yaitu untuk karbohidrat sekitar 400 gram per hari, untuk protein 70 gram per hari, sedangkan untuk lemak 67,3 gram per hari. Sumber kebutuhan gizi makro ini berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2018. Sedangkan untuk kebutuhan zat gizi mikro yang diperlukan ibu hamil yaitu vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, asam folat, vitamin A, vitamin D, dan zat besi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap penyusunan menu 1 hari untuk ibu hamil korban bencana banjir. Kelompok kami
membuat menu ibu hamil pada usia 25 tahun dengan trimester yang kedua. Adapun di sini untuk menu pagi yaitu ada nasi tim ayam, ada tempe goreng, sup bening wortel, telur ayam rebus, dan jus pepaya. Kemudian untuk selingan pagi ada biskuit Mary susu, puding kemasan, serta jus buah kemasan. Selanjutnya untuk makan siang ada nasi putih, kemudian ada sup kacang merah daging ayam, dan ada susu. Selanjutnya untuk selingan sore ada smoothies pisang madu dan bubur sumsum. Terakhir yaitu untuk makan malam ada nasi putih, telur balado, tempe, serta ikan nila bumbu kuning rebusan kacang panjang. Kemudian ada buah semangka, dan yang terakhir yaitu susu. Maka total asupan untuk ibu hamil sebesar 2.499 atau setara dengan 98% dari AKG. Kemudian untuk protein sebesar 72,19 atau setara dengan 103% dari AKG. Kemudian lemak 64,8 atau setara dengan 96,3% dari AKG. Kemudian yang terakhir yaitu karbohidrat 369,57 atau setara dengan 92,4% dari AKG. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.